Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Saida, NPM 23031095. Saya dari kelompok 7. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari strategi proses. Di bagian A, ada 4 strategi proses. 1. Optimasi proses. Berfokus pada pengurangan waktu dan biaya melalui analisis dan perbaikan alur kerja yang ada. Digunakan untuk meningkatkan efisiensi pada metode Lean dan Six Sigma. 2. Automasi proses. Menggunakan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas repetitif, mengurangi keterlibatan manusia, dan meningkatkan akurasi. Contoh, penggunaan perangkat lunak manajemen proyek. 3. Reengineering proses. Melibatkan pemikiran ulang secara menyeluruh tentang cara kerja perusahaan untuk mencapai perbaikan dramatis dalam kinerja. 4. Inovasi proses. Menciptakan metode atau pendekatan baru untuk menjalankan proses yang ada. Masing-masing strategi dapat disesuaikan kebutuhan dan konteks spesifik perusahaan. 1. Analisis proses adalah metode untuk mempelajari dan mengevaluasi alur kerja dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk memahami bagaimana proses berjalan, mengidentifikasi kelemahan, dan menemukan peluang untuk perbaikan. 2. Langkah-langkah analisis proses. A. Identifikasi proses yang akan dianalisis. Misalnya, menentukan proses yang akan dianalisis berdasarkan bisnis masalah yang muncul atau peluang perbaikan. B. Pengumpulan data, misalnya melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. C. Pemetaan proses, misalnya membantu visualisasi alur kerja dan interaksi antara beberapa bagian. D. Identifikasi kelemahan dan masalah, seperti pemetaan untuk menemukan bottlenecks, duplikasi, atau langkah-langkah yang tidak efisien. E. Analisis kinerja, menganalisis waktu, proses, biaya, dan tingkat kepuasan pelanggan untuk menilai efektivitas proses. F. Identifikasi peluang dan perbaikan, mempertimbangkan penyerapan metode Lean atau Six Sigma untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas. 3. Alat dan teknik yang digunakan. 1. Diagram alir untuk memvisualisasikan alur kerja. 2. SIPOC untuk memahami konteks proses. 3. Analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan proses. 4. Statistical Process Control untuk memantau dan mengontrol proses menggunakan data statistik. 4. Output dari analisis proses. 1. Laporan analisis yang merangkum temuan, kelemahan, dan rekomendasi perbaikan. 2. Pemetaan proses yang jelas dan terstruktur. 3. Rencana tindakan untuk perbaikan proses selanjutnya. 5. Manfaat analisis proses. Memperbaiki efisiensi operasional, mengurangi biaya dan waktu proses, meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih baik. B. Desain proses. Desain proses adalah langkah-langkah yang diambil untuk merancang atau memperbaiki alur kerja dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk menciptakan proses yang lebih efisien, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan serta tujuan bisnis. Langkah-langkah dalam desain proses. 1. Menentukan tujuan desain, seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Identifikasi stakeholder, melibatkan semua pihak berkepentingan termasuk manajemen, karyawan, dan pelanggan. 3. Pengumpulan data dan analisis kebutuhan, yaitu data yang dikumpulkan selama analisis untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna. 4. Pemetaan proses baru, proses langkah-langkah baru seperti urutan kegiatan, siapa yang bertanggung jawab, dan alat atau teknologi yang akan digunakan. 5. Desain ulang struktur organisasi, memastikan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap individu yang terlibat dalam profesi. 6. Penyerapan teknologi, bisa mencakup perangkat lunak manajemen, sistem otomatis, atau kolaborasi. 7. Uji coba proses, untuk menguji desain proses yang baru dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses. Revisi dan optimalisasi, maksudnya untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses sebelum peluncuran penuh.
3. Alat dan teknik yang digunakan. 1. Diagram alir untuk memvisualisasikan langkah-langkah dalam proses. 2. SPOC untuk memahami konteks dan komponen dari proses. 3. BPMN untuk membuat representasi grafis yang standar dari proses bisnis. 4. Prototyping untuk menciptakan versi awal dari proses yang dirancang dan menguji fungsinya. 4. Output dari analisis proses. 1. Laporan analisis yang merangkum temuan, kelemahan, dan rekomendasi perbaikan. 2. Pemetaan proses yang jelas dan terstruktur. 3. Rencana tindakan untuk perbaikan proses selanjutnya. 5. Manfaat analisis proses. 1. Memperbaiki efisiensi operasional. 2. Mengurangi biaya dan waktu proses. 3. Meningkatkan kualitas produk atau layanan. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Melalui layanan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amin Arvinika dari kelompok 7 dengan NPM 23031103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT yang dibahagi oleh kelompok 7. Desain proses jaya. Desain proses yang sukses atau desain proses jaya mencakup beberapa prinsip kunci yang dapat membantu organisasi mencapai efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam desain proses yang sukses. 1. Fokus pada pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan harus menjadi dasar dalam setiap desain proses. Proses harus dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memenuhi permintaan mereka dengan lebih baik. 2. Keterlibatan stakeholder. Libatkan semua pihak yang berkepentingan, manajemen, karyawan, dan pelanggan dalam proses desain. Pendapat dan masukan mereka sangat berharga untuk memastikan bahwa proses yang dirancang sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Analisis data yang mendalam, gunakan data historis dan analisis proses sebelumnya untuk mengidentifikasi pola dan kelemahan. Data ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan. 4. Pemetaan proses yang jelas. Buat peta proses yang jelas dan mudah dipahami menggunakan alat seperti diagram alir atau BPMN. Ini membantu semua pihak memahami alur kinerja dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, inovasi dan fleksibilitas. Rancang proses yang tidak hanya efisien tetapi juga fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar atau teknologi. Inovasi harus menjadi bagian integral dari desain. Penggunaan teknologi yang tepat. Integrasikan teknologi untuk mendukung proses yang dirancang seperti otomatisasi, sistem manajemen proyek, dan alat kolaborasi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang ketujuh, uji coba dan iterasi. Lakukan uji coba untuk mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan. Gunakan umpan balik dari pengujian untuk merevisi dan menyempurnakan desain proses sebelum implementasi penuh. Yang keenam, evaluasi dan pengukuran. Tetapkan metrik untuk mengukur kinerja proses setelah implementasi. Evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses tetap efektif dan efisien.
Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pastikan bahwa karyawan dilatih untuk menjalankan proses baru dengan baik. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan keberhasilan implementasi. 10. Kultur perbaikan berkelanjutan. Dorong budaya di mana perbaikan berkelanjutan menjadi bagian dari rutinitas. Karyawan harus merasa nyaman memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proses. Dengan menerapkan elemen-elemen ini, organisasi dapat merancang proses yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif, responsif, dan dapat berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang. Teknologi dalam jasa. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam sektor jasa, membantu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan pengalaman pelanggan. Berikut adalah beberapa cara teknologi diterapkan dalam industri jasa. Yang pertama, otomatisasi proses. Sistem manajemen layanan menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti penjadwalan, pengelolaan tiket layanan, dan pelacakan proyek. Chatbots dan AI digunakan untuk memberikan dukungan pelanggan 24/7, menjawab pertanyaan umum, dan membantu pelanggan dalam proses pemesanan. Platform digital. Aplikasi mobile memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan, melakukan pemesanan, dan mendapatkan informasi terkini. E-commerce untuk bisnis jasa seperti travel atau layanan makanan. Platform online memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi dengan mudah. 3. Analisis data. Big data dan analisis memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku, preferensi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. CRM atau yang biasa disebut Customer Relationship Management, sistem yang membantu dalam mengelola interaksi dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas. 4. Teknologi komunikasi. Video conferencing memfasilitasi pertemuan dari jauh, memungkinkan layanan konsultasi, pelatihan, dan kolaborasi tanpa batasan geografis. Media sosial sebagai saluran komunikasi yang kuat untuk pemasaran pelayanan pelanggan dan membangun komunitas. Internet of the Things atau disingkat IoT. Smart device dalam layanan seperti perawatan kesehatan. Perangkat Internet of Things dapat digunakan untuk memantau kesehatan pasien secara real time. Smart home service, teknologi yang memungkinkan kontrol otomatis dan pengelolaan sistem rumah seperti keamanan dan kenyamanan. Yang keenam, augmented reality dan virtual reality. Pengalaman pelanggan dalam sektor retail dan pariwisata. Augmented reality dan virtual reality dapat menciptakan pengalaman yang imersif bagi pelanggan seperti tur virtual atau mencoba produk secara virtual. Sistem pembayaran digital, e-wallet, dan pembayaran mobile mempermudah transaksi bagi pelanggan dengan menyediakan berbagai metode pembayaran yang cepat dan aman. Yang kedelapan, keamanan cyber, perlindungan data pelanggan. Dengan meningkatnya risiko keamanan, teknologi seperti enkripsi dan sistem keamanan canggih sangat penting untuk melindungi informasi pelanggan. Teknologi berbasis cloud. Akses data yang fleksibel. Cloud computing memungkinkan penyimpanan data yang aman, aksesibilitas yang tinggi, mendukung kolaborasi tim yang lebih baik. Yang ke-10, kustomisasi layanan, personalisasi pengalaman, menggunakan algoritma dan analisis data untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi pelanggan, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan. Dengan memanfaatkan teknologi, bisnis jasa dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.
Ya cuman itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Kuongomo, NPM 23031098 dari kelompok 7. Pendesainan ulang proses. Apa itu pendesainan ulang? Apa tujuannya? Bagaimana latar belakangnya? Apa pembahasannya? Apa pula materinya? Latar belakang, lingkungan bisnis yang dinamis termasuk perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat dan perubahan kebutuhan pelanggan menuntut perusahaan untuk beradaptasi. Pendesainan ulang proses membantu perusahaan tetap relevan. Pendahuluan, pendesainan ulang proses atau proses redesign merupakan pendekatan strategis yang diterapkan oleh organisasi untuk menganalisis dan mereformasi proses bisnis yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Perusahaan dituntut untuk selalu beradaptasi agar tetap kompetitif. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses yang ada, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara lebih optimal. Ini bertujuan untuk mempercepat waktu siklus dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, memperbaiki produk dan layanan untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Proses yang dirancang ulang dapat mengurangi kesalahan dan cacat sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Pokok pembahasan yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan proses bisnis yang ada untuk memahami alur kerja, langkah-langkah yang terlibat, dan peran setiap pemangku kepentingan. Hal ini membantu dalam menemukan titik-titik lemah dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, menentukan masalah yang ada dalam proses seperti pemborosan, keterlambatan, dan masalah kualitas. Selain itu, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan inovasi. Penjelasannya, pendesainan ulang proses atau proses redesign adalah suatu pendekatan sistematis yang dilakukan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan perubahan dalam proses bisnis dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi. Proses ini melibatkan perubahan signifikan dalam cara suatu organisasi menjalankan aktivitasnya, baik dari segi metode, teknologi, maupun struktur. Kesimpulan yang pertama, pendesainan ulang proses bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan. Proses yang didesain ulang harus fokus pada peningkatan nilai bagi pelanggan, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses memberikan manfaat yang jelas. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses serta meningkatkan akurasi. Ada pertanyaan? Daftar pustaka, teman-teman bisa lihat dari mana sumber yang saya ambil. Oke, terima kasih.